Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Suranto, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 25321222069. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 5 SD Muhammadiyah Tegal Gede dengan tema Hidup Lapang dengan berbagi subtema zakat. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, murid. Oke, alhamdulillah. Hari ini sehat semua? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Coba Mas Albi dipimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak. Sikap bergerak. Mari angkat kepala, ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Itu tadi sebagai bentuk kita takwa, taat kepada Allah Subhanahu, supaya dalam belajar kita mendapatkan keberkahan ilmu, bukan hanya cuman ilmu dunia tapi tentang juga ilmu di akhirat. Fahim tuh? Oke, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya untuk menciptakan rasa nasionalisme kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu nasional. Silakan teman-teman semuanya boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali.
Oke teman-teman, itu tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita mencintai tanah air. Selanjutnya, Pak Guru akan mengabsensi kehadiran teman-teman sekalian. Silakan nanti ketika dipanggil, angkat tangan dan bilang hadir. Abia Zuka, Alfaril, Arini, Danis, Desti, Fatina, Karin, Albi, Joan, nggak masuk ya? Kemana? Sakit? Ya. Haila, Meisya, Obi, Allegra, Nadifa, Nadia, Najwa, Nehan, Vero, Zaira. Oke, alhamdulillah ya. Yang tidak masuk 1. Oke, sebelum itu Pak Anto ingin menyampaikan persepsi tentang zakat. Kemarin kita sudah belajar tentang zakat artinya apa? Zakat itu artinya tumbuh atau bersih atau menyucikan zakat. Makanya kita sekarang nanti akan melanjutkan pembelajaran tentang zakat, yaitu mempelajari tentang makna, dan teman-teman peserta didik nanti bisa mempraktekannya di rumah mengenai tentang zakat. Siap? Oke, silahkan sekarang dibuka buku pendidikan agama Islamnya di tasnya masing-masing. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Silakan nanti kita baca bersama-sama teman-teman. Siap? Oke, yang pertama ada tepat waktu saat masuk dan keluar. Yang kedua, berdoa sebelum. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Yang keempat, berani bertanya jika tidak mengerti. Yang kelima, saling. Yang keenam, membudayakan. Yang ketujuh, oke, itu tadi tentang kesepakatan kelas. Sekarang Pak Guru sampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah diharapkan nanti peserta didik mampu menjelaskan makna zakat dengan baik dan benar. Bukan hanya artinya saja, tapi memaknai zakat itu seperti apa. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara membayar zakat dengan baik dan benar. Bukan hanya kita memberikan beras kemudian dibagikan kepada amil zakat. Bukan hanya seperti itu. Ada cara-caranya yang baik dan benar. Oke, silakan diamati gambar berikut ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Silakan diamati terlebih dahulu. Silakan diamati terlebih dahulu. Sudah lihat? Ini ada orang tidur, ada orang yang mau makan, ada yang mau membayar zakat juga. Oke, diamati dengan baik. Sudah diamati? Sudah tahu ya maksudnya ya? Oke, sekarang kita akan melihat video pembelajaran tentang zakat. Mari belajar zakat. Silahkan diamati dengan baik. Zakat. Secara bahasa zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta.
Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, emas. Beberapa golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat yaitu 1. Fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, yaitu pemerintah atau badan atau panitia pengelola dalam pembagian zakat. 4. Mualaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam atau belum kuat keimanannya. 5. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. 6. Gori, yaitu orang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayar. 7. Sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan dan kekurangan bekal atau biaya. Ketentuan zakat fitrah. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yaitu beras seperti di daerah kita. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,2 keluarga Upin dan Ipin berikut. Jangan diperhatikan, contohnya zakat seperti ini. Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opan, Katros, Upin, dan Ipin. Setelah selesai menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari malam ini, keluarga Upin dan Ipin akan melaksanakan zakat fitrah dengan beras. Berapa kilogram jumlah beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Upin dan Ipin? Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opan, Katros, Upin, dan Ipin. Cara penghitungan zakat fitrahnya adalah 4 orang dikali 2,5 kg sama dengan 10 kg. Jadi, banyaknya beras yang harus dibayarkan oleh keluarga Upin dan Ipin adalah 10 kg. Zakat yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil atau panitia zakat kepada 8 golongan penerima yang tadi telah dijelaskan dan khususnya pada fakir dan miskin yang ada di sekitar keluarga Upin dan Ipin. Tentunya dengan kita berzakat akan memberikan manfaat seperti 1. Menjadikan kita orang yang senang berbagi dan memberi. 2. Menjadikan kita sebagai orang yang dermawan. 3. Membersihkan harta dan jiwa kita. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berbagi dan membantu orang yang kekurangan atau membutuhkan di sekitar kita. 6. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia yang lain. Demikianlah paparan tentang zakat. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, itu tadi tentang materi tentang zakat. Sekarang nanti Pak Guru akan sampaikan beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat fitrah. Oke teman-teman, tadi tentang materi zakat sudah Pak Anto berikan dalam bentuk video. Sekarang Pak Anto kuatkan lagi dengan dalil tentang kewajiban menunaikan zakat. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'am min samar au so'am min sa'ir alal abdi wal hurri wad dakar wal unsa was sagiri wal kabir minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujan an-nasi ila shalah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda telah mewajibkan zakat fitrah berupa 1 sok kurma. 1 sok kurma itu seperti gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri.
Nah, ini adalah penguatannya tentang zakat fitrah. Satu sok itu seperti kalau kita di negara kita kan Indonesia, satu sok makanannya, satu porsi makanannya satu hari itu berapa? Ya, jadi bukan hanya gandum. Tergantung negaranya itu makanan pokoknya apa? Boleh beras, boleh gandum, boleh roti. Kalau makanan pokoknya di suatu negara itu adalah roti. Paham, Tum? Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam dan merdeka. Kalau zaman Rasulullah dulu ada orang Islam tapi belum merdeka, masih dijadikan budak. Yang kedua adalah menemui 2 waktu di bulan Ramadan dan Syawal walau hanya saat. Kalau telat, yang penting kalau telat atau ingat atau belum ingat, yang penting menunaikan zakat. Itu nanti urusan diterima atau enggaknya itu kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya zakat kita diterima. Nah, tuh. Kemudian sekarang ada 8 golongan tadi yang sudah disampaikan. Ada fakir, miskin, rikob, gharim, ibnu sabil, mu'alaf, fisabilillah, dan amil zakat. Itu tadi 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kita buat kelompok. Ada 3 kelompok untuk membahas 3 materi. Yang pertama materinya adalah membuat ajakan membayar zakat. Kemudian langkah-langkahnya membayar zakat bagaimana. Yang kedua menghitung zakat. Yang ketiga mencari 8 golongan asnaf. Silakan nanti bilang angka 1 sampai 3 berurutan. Nanti yang angka 1 bergabung dengan kelompok 1, yang angka 2 bergabung dengan kelompok 2 dan berikutnya. Fahim, Tum? Coba sekarang Mbak Haila. Oke, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya sendiri. Seperti yang sudah kalian bagi tadi, menurut angka tadi, silakan bergabung sesuai kelompoknya. Coba sekarang bergabung.
Ada kesulitan teman-teman? Oke, alhamdulillah. Ada kesulitan teman-teman? Udah, paham ya? Baik, sini. Gimana? Ada kesulitan? Udah, ya, bagus. Oke teman-teman, waktu habis setelah 15 menit. Silahkan nanti maju satu-satu, Pak Ranto panggil. Nanti secara acak boleh, secara langsung 1, 2, 3 juga boleh. Silahkan nanti maju satu-satu ya. Mau Pak Ranto panggil atau langsung maju sekalian? Ya, oke. Dari kelompok 1 silahkan maju terlebih dahulu, mempresentasikan hasil diskusi yang kalian sampaikan. Silahkan maju kelompok 1. Ayo, nggak apa-apa, maju. Geser sana supaya teman-temannya kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi kelompok 1. Mengajar membayar zakat. Sempurnakan puasamu dengan zakat fitrah. Yuk, menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Ya, bertanya apa? Dari kelompok berapa? Apa itu ambil zakat? Kelompok 2. Bertanya tentang ambil zakat. Terus kelompok 3? Berapa besaran zakat? Berapa besaran zakat? Coba kelompok 1 dijawab. Ambil zakat adalah orang yang mengelola zakat. Oke, bagus. Kalau besaran zakat 2,5 gram atau 3,5 liter. Oke, jadi amil zakat itu adalah orang yang mengelola zakat. Kemudian besaran zakat itu adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Paham, Tom? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Menghitung besaran zakat fitrah. Pak Dewi memiliki 4 orang anak dan 1 orang istri. Anak pertama duduk di bangku SMP dan 3 adiknya masih duduk di bangku SD. Jadi 6 orang kali 2,5 kg beras sama dengan 15 kg beras. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari sini kelompok 1 mau tanya apa? Apakah membayar zakat dengan uang boleh? Apakah membayar zakat dengan uang boleh? Kita tampung dulu. Kelompok yang 3? Berapa batasan minimal zakat? Berapa batasan zakat? Silahkan dijawab teman-teman. Zakat dengan uang itu boleh. Kemudian Batasan minimal beras 2,5 kg beras. oke, bagus. Jadi zakat itu boleh dibayarkan dengan uang. Nah, nanti sama amil zakatnya, uangnya nanti dibelikan beras lagi. Ya, jadi sama aja. Kemudian batasan minimalnya 2,5 kg. Boleh lebih enggak? Lebih boleh enggak? Boleh. Yang penting ikhlas. Paham, Tom? Itu tadi hasil diskusi kami. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan kembali. Jangan sekarang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil
amilin, 4 mualaf, 5 rikok, 6 gorimiin, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Itu tadi hasil diskusi kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, nah sekarang ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya dari kelompok 1, 2? Oke, Mas Albi, kelompok berapa? 2. Kelompok 2 silakan bertanya apa? Langsung, kelompok 1 mau tanya lagi? Mualaf itu apa? Coba kelompok 3 diartikan apa itu. Yang kelompok 2 fisabilillah, ibnu sabil. Yang kelompok 1 mualaf. Coba dijawab. Di mualaf itu orang yang baru saja masuk, dan ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Bagus. Mu'alaf adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian ibnu sabil orang yang sedang melakukan perjalanan. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan kembali ke tempatnya. Oke teman-teman, itu tadi hasil diskusi dari kalian semuanya. Sekarang kalian bisa memahami makna zakat dengan baik dan benar, dan juga bisa mempraktikkannya nanti di rumah. Jadi dari gambar tadi, gambar yang ini, kalian bisa menyimpulkan bahwasanya yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Kemudian praktik zakatnya seperti apa dari gambar nomor 2. Oke teman-teman, masih semangat? Sudah lemes atau belum? Oke, untuk membagikan semangat, kita akan melakukan ice breaking tepuk sukses namanya. Siap? Yo, 1, 2, 3. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini tentang zakat, kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Silakan nanti dijawab dengan baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ya, mengetahui tentang zakat. Kemudian ya, tahu 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tuh, yang ketiga, apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini selain itu? Cara melakukan zakat, bagus. Arti zakat atau makna zakat tadi sudah bagus. Kemudian, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Oke, bagus. Baik, teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah zakat fitrah. Itu artinya adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa dan hati kita, supaya hati kita bersih dari dosa-dosa dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukumnya baik anak kecil, dewasa itu wajib membayarkan zakat. Yang ketiga, besaran zakat tadi berapa? 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter. Yang keempat, waktu membayar zakat adalah ada 2 waktu. Ketika sebelum sholat Idul Fitri, kemudian jika lupa, namanya lupa ya, jika lupa belum membayar zakat, tapi kalau sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, silakan dikerjakan saja, karena kita nanti tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu, langkah-langkah untuk membayar zakat bagaimana? Yang pertama pastinya berniat untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, menimbang harus pas, karena kalau kurang itu nanti menjadi hutang dan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak daripada kurang. Yang ketiga, datang ke amil zakat yang ada di masjid kalian sendiri.
Yang terakhir adalah berdoa di saat kita mengeluarkan zakat. Paham, Tom? Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran yang akan mendatang tentang infak dan sedekah. Infak adalah harta yang kita keluarkan untuk di jalan Allah. Kemudian sedekah adalah harta yang kita keluarkan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Paham, Tom? Oke, kemudian setelah ini silakan duduk yang rapi. Kita tutup. Silakan duduk yang rapi terlebih dahulu. Oke, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama yang dipimpin oleh Mas Albi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Hati-hati nanti pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.